Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rupanur Rahman dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama, aku bakal ngejelasin poster yang sudah aku buat dengan judul Analisis Dimensionality Reduction menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA pada data ekonomi dan kesejahteraan provinsi di Indonesia. Satu, latar belakang. Kenapa harus pakai PCA? Indonesia itu punya banyak banget indikator ekonomi, mulai dari pendapatan, pengeluaran, angka harapan hidup, sampai tingkat kemiskinan. Masalahnya, kalau variabelnya banyak, itu sulit banget buat lihat pola dan membandingkan antar provinsi. Makanya, aku pakai PCA, yaitu metode yang bisa meringkas beberapa variabel jadi komponen utama tanpa ngilangin informasi penting. Jadi, datanya lebih mudah dibaca dan divisualisasikan. 2. Tujuan penelitian. Ada 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk mereduksi variabel jadi beberapa komponen. Yang kedua, melihat pola dan kemiripan antar provinsi. Yang ketiga, mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir, untuk menampilkan visualisasi supaya hasilnya lebih mudah dipahami. 3. Metode penelitian. Datanya aku ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Semua variabelnya itu berskala rasio dan semuanya aku standarisasi dulu biar PCA-nya adil. PCA aku jalankan pakai package faktor minor R dan faktor ekstra di RStudio. 4. Hasil penelitian. Ada 5 output atau visualisasi yang diperoleh dari datanya. Output pertama dinamakan script plot. Dari script plot, cuma 2 komponen pertama aja udah bisa menjelaskan 87% informasi data. Artinya cukup pakai 2 dimensi aja, grafiknya udah sangat representatif. Yang kedua, plot PCA provinsi. Pada grafik ini, terlihat jelas mana provinsi yang ekonominya kuat dan mana yang tertinggal. Nah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau jauh berada di sisi kanan, menandakan ekonomi mereka itu kuat. Sedangkan Papua, Papua Barat, dan NTT ada di sisi kiri, menunjukkan indikator ekonominya rendah. Yang ketiga, plot variabel. Di plot variabel, PDRB dan pengeluaran per kapita itu punya kontribusi terbesar pada dimensi 1. Sementara angka harapan hidup itu mendominasi dimensi 2. Yang menarik, persentase kemiskinan arahnya berlawanan dengan variabel ekonomi. Yang keempat, biplot PCA. Nah, dari sini kita bisa lihat hubungan langsung antara provinsi dengan variabel. Provinsi kaya seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau mengarah ke vektor ekonomi. Sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti Papua, Papua Pegunungan, dan NTT menjauhi arah variabel ekonomi. Dan yang terakhir, PCA tambah K-means clustering. Aku juga gabungkan PCA dengan K-means untuk clustering. Hasilnya ada 2 kelompok. Cluster pertama atau yang berwarna biru berisi provinsi dengan kesejahteraan rendah. Kemudian klaster kedua atau yang berwarna kuning itu berisi provinsi ekonomi tinggi dan angka harapan hidup tinggi. Berikutnya adalah kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, PCA sangat efektif merangkum 5 variabel jadi 2 komponen utama yang sangat informatif. Kita bisa melihat pemisahan yang jelas antara provinsi maju dan tertinggal. Implikasinya, pemerintah bisa pakai insight ini untuk menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan melihat provinsi mana yang perlu intervensi lebih besar. Oke, itu penjelasan tentang poster yang sudah aku buat. Berikutnya adalah langkah-langkah atau tutorial pengolahan datanya di R. Sekarang aku bakal jelasin step by step kode R yang aku pakai untuk analisis PCA. Pertama, kita buat package terlebih dahulu. Kita butuh beberapa package
yaitu faktor main R untuk PCA, terus faktor ekstra untuk visualisasi, dan ggplot tuh untuk grafik tambahan. Di sini kita ketikkan dari faktor main R, terus library, faktor ekstra, dan yang terakhir library ggplot. Tuh. Kemudian teman-teman bisa klik run ya. Ada di bagian atas atau shortcutnya itu Ctrl Letter. Oke, karena tidak ada error berarti scriptnya udah jalan. Hal yang kedua, kita import data. Teman-teman perhatikan bagian kanan atas itu ada import dataset. Teman-teman klik. Nah, karena file yang aku punya itu formatnya JSP, maka yang aku pakai itu yang from text .r. Teman-teman klik, terus nanti teman-teman klik browse yang ada di kanan atas ini. Nanti teman-teman cari lokasi filenya ada di mana, terus unggah. Nah, mungkin di sini tidak ditampilkan ya teman-teman karena tidak bisa. Oke, nah ini merupakan preview datanya teman-teman ketika si data atau si filenya diunggah ke atau diimport ke R. Nah, teman-teman perhatikan kotak di kanan bawah. Nah, teman-teman klik terus blok semuanya atau pilih semuanya, bisa tekan Ctrl A, kemudian copy, tekan Ctrl C. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik import atau cancel aja. Oke, nah ini merupakan data yang udah ke import di R. Nah, selanjutnya data yang udah tadi di copy kita paste, tekan Ctrl V. Nah, karena si data, nama si datanya itu kepanjangan, aku mau ubah namanya jadi data aja. Ini tujuannya biar memudahkan teman-teman kalau mau tik si nama datanya biar gak kepanjangan. Nah, setelah itu untuk mengecek kembali kita bisa run lagi. Tekan Ctrl Enter. Nah, ini sama kayak yang tadi teman-teman, ini adalah data atau filenya ketika sudah di-import di R. Langkah ketiga, persiapan data untuk PCA. Kita ambil kolom numerik karena PCA itu cuma bisa jalan kalau datanya numerik. Jadi kita pilih kolom yang berisi angka aja. Nah, kemudian teman-teman bisa run ya. Nah, oke. Nah, setelah mengambil kolom numerik, kita periksa apakah datanya udah benar atau belum. Kode ini digunakan untuk melihat struktur data. Jadi kelihatan nih jumlah variabel dan apakah semuanya benar-benar numerik. Nah, kita coba run ya. Nah, teman-teman perhatikan output yang dihasilkan itu terdapat 5 variabel dengan kolom numerik, yaitu mulai dari rata-rata pengeluaran, terus angka harapan hidup laki-laki, angka harapan hidup perempuan, presentasi penduduk miskin, dan terakhir itu produk domestik bruto per kapita. Nah, dengan ini berarti kodenya udah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat 10 baris pertamanya sebagai contoh, yaitu dengan mengetikkan Nah, kemudian kita run ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan output yang dihasilkan ini adalah 10 baris pertamanya. Nah, tujuan dari kode ini itu untuk memastikan datanya rapi, tidak ada nilai aneh, dan siap pakai untuk PCA. Nah, kayak keempat, kita jalankan PCA. Kita jalankan PCA dengan standarisasi biar variabel yang soalnya besar itu enggak mendominasi.
Ya terus kita rak. Nah, kemudian kita bisa lihat ringkasan hasil PCA-nya. Caranya dengan mengetika. Nah, terus kita run. Nah, output yang dihasilkan di bagian ini terlihat bahwa analisis dilakukan pada 38 provinsi dengan 5 variabel. Jadi, output ini tuh berfungsi sebagai ringkasan lengkap dari seluruh hasil PCA sebelum divisualisasikan lebih lanjut. Langkah yang kelima, kita visualisasikan dengan script plot. Ini grafik buat ngecek berapa komponen yang paling penting. Nah, kemudian kita run. Nah, teman-teman perhatikan output atau plot yang dihasilkan di sebelah kanan bawah. Dari plot tersebut, setiap kata itu menunjukkan persentase varians yang dijelaskan oleh komponen utama. Varians adalah informasi atau keragaman data. Semakin besar varians, maka semakin penting komponen tersebut. Nah, dimensi 1 menyerap porsi informasi paling besar, yaitu lebih dari 60%. Artinya, pola utama dalam data ekonomi Provinsi Indonesia sebagian besar bisa dijelaskan hanya oleh dimensi 1. Nah, kemudian dimensi 2 memberikan tambahan informasi sekitar 25%. Jika dimensi 1 menangkap pola besar, maka dimensi 2 menangkap pola kedua yang berbeda dari dimensi 1. Total dimensi 1 tambah dimensi 2 sama dengan kurang lebih 85% varians. Dalam PCA, jika dua komponen pertama udah menjelaskan lebih dari 70-80%, itu berarti data sangat terstruktur, dua dimensi sudah cukup untuk visualisasi 2D, tidak perlu melihat dimensi 3, 4, atau 5. Kemudian, pada dimensi 3, 4, dan 5, varians yang dijelaskan turun drastis, yaitu kurang dari 10%. Komponen ini sering dianggap noise, bukan pola utama. Titik siku atau elbow terlihat jelas setelah komponen kedua. Script plot dinamakan dari kata scri, di mana garis mulai mendatar. Karena titik siku terjadi pada dimensi 2, maka dua komponen utama pertama sudah cukup untuk menggambarkan struktur data. Oleh karena itu, visualisasi PCA akan menggunakan dimensi 1 dan dimensi 2. Langkah ke-6, kita visualisasikan plot PCA provinsi. Kita ambil koordinat dari hasil PCA, lalu kita gabungkan dengan nama provinsi supaya labelnya tampil. Plot PCA menunjukkan sebaran provinsi berdasarkan kemiripan indikator ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kita tulis skripnya.
Nah, kemudian kita run ya teman-teman. Di output yang dihasilkan, kita bisa simpulkan. Yang pertama, DKI Jakarta itu berada jauh di sisi kanan grafik, menunjukkan indikator ekonomi paling tinggi berdasarkan PDRB atau penghasilan dan pengeluaran per kapita. Nah, yang kedua, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan NTT itu berada di sisi kiri grafik. Ini menandakan indikator ekonomi dan kesejahteraan paling rendah. Yang ketiga, provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan itu berada di area tengah, menunjukkan karakteristik moderat. Yang keempat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu berada di kuadran kanan atas, menunjukkan kombinasi ekonomi kuat dengan angka harapan hidup tinggi. Langkah yang ketujuh, kita visualisasikan plot PCA variabel. Plot ini menunjukkan bagaimana setiap variabel berkontribusi terhadap dua komponen utama PCA. Nah, sekarang kita ketikkan skripnya. Nah, selanjutnya kita run ya teman-teman. Nah, dari plot ini kita bisa interpretasikan setiap panah itu mewakili satu variabel. Arah panah menunjukkan bagaimana variabel tersebut mempengaruhi posisi provinsi di grafik PCA. Pertama, kita bahas dulu variabel ekonomi, yaitu PDRB dan pengeluaran per kapita. Panah berwarna ungu menunjuk kuat ke arah kanan dimensi 1. Artinya, variabel ekonomi adalah faktor yang paling dominan membentuk dimensi 1, dan provinsi yang posisinya berada di sisi kanan grafik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Nah, yang kedua kita bahas variabel kesehatan, yaitu angka harapan hidup laki-laki dan perempuan. Panah merah mengarah ke atas dimensi 2. Ini berarti dimensi 2 terutama dijelaskan oleh angka harapan hidup. Semakin ke atas posisinya di PCA, semakin baik kondisi kesehatannya. Yang ketiga, kita bahas variabel kemiskinan. Harapannya berlawanan dengan variabel ekonomi. Artinya, semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah pengeluaran dan PDRB. Hubungan ini negatif dan konsisten dengan kondisi sebenarnya. Jadi bisa kita simpulkan, dimensi 1 menggambarkan kepuasan ekonomi, sedangkan dimensi 2 menggambarkan kesejahteraan atau harapan hidup. Plot ini membantu kita memahami variabel mana yang paling berpengaruh dalam membedakan karakteristik provinsi. Langkah yang ke-8, kita visualisasikan biplot PCA. Biplot ini nantinya akan menggabungkan dua informasi sekaligus, yaitu yang pertama posisi provinsi di ruang PCA, dan yang kedua arah kontribusi setiap variabel terhadap komponen utama. Nah, untuk skripnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bisa run ya teman-teman. Nah, dari plot atau output yang dihasilkan, kita bisa interpretasikan. Pertama, setiap titik biru itu mewakili satu provinsi.
Posisi titik menunjukkan karakteristik ekonomi dan kesehatannya berdasarkan PCA. Provinsi yang berada di sebelah kanan itu berarti tingkat ekonominya tinggi. Sedangkan provinsi di sebelah kiri itu berarti tingkat ekonominya rendah. Kemudian jika provinsi di atas itu berarti angka harapan hidup lebih tinggi. Nah, yang kedua, arah panah merah itu menunjukkan variabel mana yang menarik provinsi ke arah tertentu. PDRB dan pengeluaran per kapita mengarah kuat ke kanan mendominasi dimensi 1. Nah, provinsi yang searah panah ini berarti punya ekonomi tinggi. Nah, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan mengarah ke atas mendominasi dimensi 2. Provinsi yang berada di atas cenderung memiliki kualitas kesehatan lebih baik. Sementara untuk persentase penduduk miskin itu mengarah ke kiri bawah, berlawanan dengan variabel ekonomi. Artinya, semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah PDRB dan pengeluaran. Jadi bisa kita simpulkan dari biplot ini, terlihat jelas bahwa provinsi kaya seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur berada searah variabel ekonomi, sedangkan provinsi tertinggal seperti Papua dan NTT cenderung berlawanan arah. Ini memperkuat temuan bahwa ekonomi, kesehatan, dan kemiskinan menjadi faktor pembeda paling kuat antar provinsi. Langkah yang ke-9, kita bisa ekstraksi nilai dan hasil untuk analisis lanjut atau FAPIL. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi hasil PCA yang bertujuan memahami bagaimana setiap provinsi dan setiap variabel berperilaku pada komponen utama. Ada pembagian mulai dari ekstraksi koordinat individu, koordinat variabel, persentase varians, hingga hasil gabungan data asli dengan koordinat PCA. Untuk bagian yang pertama, yaitu koordinat individu, skripnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bicara nih ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan output yang dihasilkan. Kita melihat koordinat setiap provinsi pada komponen utama PCA. Nah, setiap baris ini adalah provinsi dan kolom dimensi 1 sampai dimensi 5 itu menunjukkan posisi provinsi tersebut dalam ruang PCA. Bakus utamanya ada pada dimensi 1 dan dimensi 2 karena keduanya menjelaskan informasi terbesar. Jika suatu provinsi memiliki nilai dimensi 1 yang tinggi, itu berarti provinsi tersebut memiliki indikator ekonomi yang lebih kuat, seperti pengeluaran lebih tinggi, PDRB lebih besar, dan angka harapan hidup yang lebih baik. Nah, sebaliknya, provinsi dengan nilai dimensi 1 rendah atau negatif itu cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi atau kondisi ekonomi yang lebih lemah. Jadi, tabel ini membantu kita memahami bagaimana setiap provinsi dipetakan berdasarkan kondisi ekonominya. Nah, selanjutnya skrip untuk bagian yang kedua. Nah, selanjutnya kita run ya teman-teman. Nah, menurut output yang dihasilkan, bagian 2 ini menghasilkan tabel koordinat variabel pada setiap dimensi PCA. Nah, angka-angka di tabel ini menunjukkan arah dan kekuatan kontribusi tiap variabel terhadap komponen utama. Nah, pada dimensi 1, kita melihat nilai yang sangat tinggi pada angka harapan hidup laki-laki, angka harapan hidup perempuan,
pengeluaran per kapita, kemudian PDRB per kapita. Nah, sementara persentase kemiskinan itu bernilai negatif besar. Ini berarti dimensi 1 menggambarkan kondisi ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran, PDRB dan angka harapan hidup, maka nilai dimensi 1 makin besar. Sedangkan semakin tinggi kemiskinan, maka nilai dimensi 1 makin kecil. Jadi dimensi pertama ini bisa disebut sebagai indeks kekuatan ekonomi provinsi. Selanjutnya, skrip untuk bagian ketiga. Nah, kemudian kita nih teman-teman. Menurut output yang dihasilkan, bagian ini menunjukkan berapa banyak informasi yang dijelaskan oleh setiap komponen PCA. Nah, hasilnya pada dimensi 1 menjelaskan sekitar 62% variasi data. Nah, dimensi 2 menjelaskan 24%. Jika digabung, dua dimensi ini menjelaskan 87% informasi dari seluruh dataset. Nah, artinya dari 5 variabel yang kita punya, sebagian besar hubungan antar provinsi itu sudah cukup dijelaskan oleh dua dimensi saja. Nah, ini membuat visualisasinya lebih sederhana tapi tetap akurat. Selanjutnya, skrip untuk bagian yang keempat. Nah, selanjutnya kita run. Nah, menurut output yang dihasilkan di bagian ini, terlihat bahwa data asli sudah digabung dengan skor PCA. Nah, setiap provinsi kini memiliki tambahan kolom dimensi 1 sampai dimensi 5. Dengan dataset ini, kita bisa membuat scatter plot PCA, terus melakukan mastering seperti K-means, atau menganalisis posisi tiap provinsi berdasarkan dimensi ekonomi yang dihasilkan PCA. Nah, ini menjadi dataset final untuk analisis lanjutan. Langkah ke-10, kita buat visualisasi PCA dengan K-means clustering. Nah, pada langkah terakhir ini, kita akan melihat visualisasi individu atau provinsi pada ruang PCA yang sudah diberi warna berdasarkan hasil K-means clustering. Dan berikut adalah skripnya.
Nah, selanjutnya kita run ya teman-teman. Nah, untuk output yang dihasilkan, sumbu horizontal merupakan dimensi 1 yang menjelaskan sekitar 62,8% informasi. Dan ini adalah dimensi yang paling menggambarkan kekuatan ekonomi provinsi. Semakin ke kanan, maka kondisi ekonomi dan kesejahteraan provinsi semakin baik. Sebaliknya, semakin ke kiri, provinsi memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dan indikator ekonomi yang lebih lemah. Plot ini menampilkan dua klaster utama. Yang pertama klaster 1 yaitu yang berwarna biru. Kelompok ini berada di sebelah kiri plot. Isinya provinsi seperti Papua, terus ada Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Nah, provinsi-provinsi ini memiliki nilai dimensi 1 yang rendah, yang berarti indikator ekonominya relatif lebih rendah dan tingkat kemiskinan itu cenderung lebih tinggi. Yang kedua, klaster 2 yang berwarna kuning. Kelompok ini berada di area kanan plot. Di sini terdapat provinsi seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan tentu saja DKI Jakarta yang berada paling jauh di kanan atas. Nah, klaster ini menggambarkan provinsi dengan kondisi ekonomi lebih kuat, PDRB tinggi, pengeluaran tinggi, dan angka harapan hidup yang lebih baik. Nah, perbedaan posisi kedua klaster ini terlihat sangat jelas sehingga menunjukkan bahwa PCA dan Caimins mampu memetakan provinsi berdasarkan karakteristik ekonomi dan kesejahteraan mereka. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir dari analisis ini. Kita mulai dari menyiapkan data, terus menjalankan PCA, melihat varians, memetakan provinsi dalam dua dimensi utama, hingga akhirnya memberi warna klaster berdasarkan Caimins. Melalui visualisasi terakhir ini, kita bisa melihat bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan secara alami berdasarkan indikator ekonomi. Nah, klaster kiri menggambarkan provinsi dengan indikator rendah, sedangkan klaster kanan itu menunjukkan provinsi dengan indikator ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, PCA bukan hanya mereduksi dimensi data, tetapi juga memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai persebaran pola ekonomi antar provinsi di Indonesia. Hasil ini bisa menjadi dasar untuk analisis lanjutan, pemetaan wilayah prioritas, maupun pengambilan keputusan kebijakan. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai poster yang sudah aku buat dan juga tutorial pengolahan datanya di R. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.